Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Raden Paku. Aku memiliki sejumlah nama seperti Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Aku lebih dikenal dengan nama Sunan Giri. Aku juga termasuk anggota dari Dewan Wali Songo. Dan aku adalah pendiri Kerajaan Giri Kedaton. Di sini aku akan sedikit bercerita tentang kisahku yang terdapat dalam Serat Centini. Dikisahkan bahwa Dewi Sekardadu, putri Raja Belambangan Prabu Menak Sembuyu, sedang sakit dan Raja membuat sayembara untuk menyembuhkan penyakit putrinya itu. Bahwa barang siapa yang mampu menyembuhkan putri Dewi Sekardadu, maka akan diangkat sebagai menantu Raja dan akan mendapatkan hadiah separuh dari Kerajaan Belambangan. Karena sayembara tidak membuahkan hasil, Raja Belambangan meminta patihnya untuk menemui Resi Kandayana, seorang pertapa sakti. Resi inilah yang kemudian memberitahu keberadaan Maulana Ishak yang diharapkan bisa mengobati sakit Dewi Sekardadu. Maulana Ishak mau mengobati, dengan syarat, apabila sang putri sembuh, Raja Belambangan, Prabu Menak Sembuyu dan keluarga mau masuk Islam. Setelah Dewi Sekardadu sembuh, akhirnya Prabu Menak Sembuyu memenuhi permintaan Maulana Ishak untuk masuk Islam sekaligus menepati janjinya untuk menikahkan penyembuh Dewi Sekardadu dengan putrinya itu. Rupanya Prabu Menak Sembuyu ingkar janji. Dia iri dengan keberhasilan Maulana Ishak mengislamkan banyak rakyatnya, hingga ia berencana membunuhnya. Merasa jiwanya terancam, Maulana Ishak memilih kembali ke Pasai. Dan dia berpesan kepada istrinya yang sedang mengandung, untuk memberikan nama Raden Paku jika kelak anaknya sudah lahir. Saat ditinggal Maulana Ishak, Belambangan ditimpa bencana kekeringan dan kelaparan. Raja menganggap bencana itu disebabkan bayi yang sedang dikandung putrinya. Maka, setelah putrinya melahirkan, Raja Menak Sembuyu menyuruh bayi itu dibuang ke laut. Sang bayi yang berada dalam peti yang dipaku rapat diombang-ambingkan oleh ombak samudera, hingga akhirnya sampailah peti bayi itu di kawasan Laut Gresik. Saat itulah terjadi kejadian aneh, sebuah kapal dagang, tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ternyata menabrak sebuah peti kayu yang berisi bayi. Sebagai pemilik kapal, Nyai Ageng Pinatih sang saudagar kaya itu, akhirnya merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang. Karena bayi itu ditemukan di laut, Nyai Ageng Pinatih menamakan bayi tersebut, Joko Samudro. Ketika menginjak dewasa, Joko Samudro dibawa ibunya ke Ampel Denta untuk mondok dan berguru kepada Sunan Ampel. Dengan ilmu linuihnya, serta tanda-tanda yang ada pada Joko Samudro, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Maka, Sunan Ampel mengirim Joko Samudro beserta Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Akhirnya mereka diterima dan dipertemukan kembali dengan Syekh Maulana Ishak, yang tak lain adalah ayah kandung Joko Samudro sendiri. Singkat cerita, akhirnya Joko Samudro mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah bukit di desa Sidomukti, Kebomas Gresik. Yang akhirnya menjadi kerajaan kecil bernama Giri Kedaton. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah, ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Inilah sedikit dari kisahku, dan aku dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti, hingga kini, makamku masih ramai didatangi oleh para peziarah. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makamku. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.